Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kalian semua. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan materi PPKN bab 1 bagian B. Sebelum Ibu melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi kita pada minggu yang lalu, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara bagian A dengan materi pokok penerapan Pancasila dari masa ke masa. Tentu kalian masih ingat masa-masa tersebut, yaitu ada 4: masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Masa reformasi yaitu masa sampai sekarang ini. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Dengan tujuan pembelajaran dapat kalian baca pada slide Ibu. Ibu berharap semoga kalian dapat memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, akan kita lanjutkan dengan materi kita berikutnya. Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Berikutnya, praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Berikut yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, nilai praksis. Yang dimaksud dengan nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai instrumen yaitu penjabaran nilai dasar dalam program pembangunan. Yang terakhir nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumen dalam kehidupan. Baik, materi berikutnya yaitu sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan organis yang tidak dapat dipahami secara terpisah. Jadi, nilai-nilai Pancasila itu harus kita pahami secara utuh. Kalau kita memahaminya satu persatu ataupun sebagian, itu akan dapat menimbulkan dampak. Nah, di sini akan kita lihat dampak jika terjadi pemisahan nilai Pancasila. 1. Akan menimbulkan negara teokrasi yang absolut, yaitu kekuasaan yang mutlak, tidak dibatasi konstitusi maupun hukum. Yang kedua, menimbulkan
kosmopolitanisme, atau semua suku merupakan komunitas yang tunggal dan memiliki moralitas yang sama. Berikut yang ketiga, menimbulkan chauvinisme. Chauvinisme artinya cinta pada tanah air yang berlebihan atau fanatik yang terlalu sempit. Kemudian menimbulkan demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang menganut paham kebebasan. Yang terakhir, menimbulkan berkembangnya komunisme dan sosialisme yang ateis. Nah, ini dampak jika terjadi pemisahan sila-sila dari Pancasila. Berikut yaitu kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam instrumen dan nilai praksis. Nilai dasar yaitu hakikat kelima Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan nilai instrumen yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai praksis yaitu realisasi nilai-nilai instrumen berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi kita berikutnya, yaitu dimensi Pancasila secara struktural. Yaitu ada 3 dimensi, dimensi normatif, dimensi realitas, kemudian dimensi idealisme. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi normatif artinya nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma atau aturan hukum yang jelas. Sedangkan dimensi realitas artinya nilai-nilai Pancasila mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Berikut dimensi idealisme artinya nilai-nilai Pancasila bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Baik, kita lanjutkan lagi, yaitu 1. Perwujudan nilai-nilai Pancasila yang diupayakan pemerintah. Yang pertama di bidang politik, yang kedua bidang ekonomi, yang ketiga bidang sosial dan budaya, yang keempat bidang pertahanan dan keamanan. Baik, kita bahas satu persatu. Di bidang politik yaitu penyelenggaraan pemilu secara luber dan jurdil, yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Di bidang ekonomi, menganut sistem ekonomi berasaskan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya, adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Berikut yang terakhir dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri. Materi berikutnya, yang kedua, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila yang diupayakan masyarakat. Kalau tadi yang pertama diupayakan oleh pemerintah, sekarang yang diupayakan oleh masyarakat, yaitu ada 4, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan berbangsa dan bernegara. Mari kita lihat contoh lingkungan keluarga, yaitu gotong royong, saling menghormati dan menyayangi. Kemudian yang ketiga, menjaga nama baik. Kemudian di lingkungan sekolah, menghargai karya teman. Yang kedua,
tidak memaksakan kehendak. Yang ketiga, mematuhi tata tertib. Berikut lingkungan masyarakat. Menghormati hak-hak anggota masyarakat, menghormati keputusan yang diambil, kemudian menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat, serta lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu 1. Mengedepankan toleransi antar umat beragama. 2. Keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Yang ketiga, mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Oke anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya Ibu akan berikan kalian tugas. Ya, tugasnya adalah kalian mengamati film pendek yang berjudul Kejutan untuk Eli. Nah, tugasnya dapat kamu baca apa perintahnya, yaitu setelah kalian mengamati tayangan film pendek tadi, silahkan buat rangkuman atau kesimpulan. Makna apa yang kalian dapat dari tayangan film tadi yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila? Silahkan kalian ketik dan tugasnya dikirim di Classroom paling lama 2 minggu dari sekarang. Selamat menonton dan selamat bekerja dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua.